Embangkau adalah sebuah desa di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Desa ini terletak di jalur Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, sekitar 14 km ke arah timur dari Kota Negara, yang merupakan ibu kota Kabupaten Jemberana. Letak Desa Embangkau berbatasan dengan Desa Yembang di bagian timur dan selatan. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Penyaringan, dan di bagian utara berbatasan langsung dengan hutan lindung atau hutan negara. Berdirinya Desa Embangkau adalah terpusat dari desa yang namanya Yembang, yaitu desa yang terluas di Bali, sehingga sistem pemerintahan termasuk dalam pelayanan administrasi cukuplah banyak, karena penduduknya saat itu di tahun 1988 itu penduduknya sudah cukup banyak, hampir di atas 15.000 jiwa. Nah, kemudian hasil musyawarah dengan tokohnya di tahun itu, kemudian mereka mengajukan ke tingkat nasional yang difasilitasi oleh kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, sehingga keluarlah SK Gubernur di tanggal 9 Agustus tahun 1988, desa yang namanya Yembang yang dibagi menjadi 3 desa, yaitu paling timur adalah Desa Yembang Kangin, kemudian tengah Desa Yembang, dan di sebelah barat adalah Desa Embangkau. Dengan dibaginya desa menjadi 3, makanya pelayanan daripada administrasi lebih cepat, lebih terfokus, termasuk juga dalam pembangunan lebih merata di wilayah kami. Sejak resmi berdiri tahun 1988, secara kewilayahan Desa Embangkau telah mekar, sehingga saat ini memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Kedisan, Dusun Sekar Kejule, Dusun Sekar Kejule Kelod, Dusun Mundo Anggrek, Dusun Mundo Anggrek Kaje, dan Dusun Yehbuah. Secara administratif, Desa Embangkau dilayani oleh aparat desa, kaur kewilayahan yang menjadi klien banjar di masing-masing dusun, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, hingga Lembaga Keamanan Linmas. Desa Embangkau memiliki luas wilayah 20,31 km persegi, sebagaimana tercatat dalam dokumen publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Berdasarkan pencatatan dalam profil Desa Embangkau tahun 2020, luas wilayah tersebut terbagi menurut penggunaan lahan, meliputi tanah tegalan atau perkebunan rakyat seluas 1.148 hektar, terdapat juga persawahan seluas 25 hektar, kemudian peruntukan pemukiman warga dan pekarangan seluas 251,65 hektar, dan sisanya adalah peruntukan fasilitas umum, tanah ulayat, dan peruntukan lainnya. Dari segi kependudukan, mengacu pada data Kecamatan Mendoyo dalam angka tahun 2024, jumlah penduduk Desa Embangkau adalah 5.636 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki adalah 2.808 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 2.828 jiwa. Kepadatan penduduk di Desa Embangkau tercatat sebesar 277 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak yang mengolah potensi besar lahan perkebunan yang dimiliki oleh Desa Embangkau. Selain bidang perkebunan dan pertanian, ada pula penduduk yang melakukan usaha jasa keterampilan seperti tukang kayu, penjahit dan pengrajin bordir, teknisi elektronik, teknisi kendaraan bermotor, pandai besi, serta profesi lain seperti dokter,
pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan Polri. Di luar itu, ada pula warga yang memilih untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Mereka menggunakan latar belakang pendidikan dan keterampilan untuk bekerja di negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika. Rata-rata dari mereka berusia produktif dan sangat bersemangat mendapatkan pengalaman kerja di luar desa. Mereka bekerja di bidang kesehatan, perkebunan dan pertanian, serta bidang kapal pesiar dan perhotelan. Dalam hal infrastruktur desa, khususnya prasarana transportasi, semua dusun di desa Embangkau terhubung dengan jalan aspal halus sepanjang kurang lebih 30 km. Akses yang sama juga menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, hingga ibu kota provinsi. Jalan poros induk kewenangan kabupaten itu ada 4, yaitu mulai dari sebelah timur ada Banjarjati Gianyar, kemudian Yehmang Kedisan, kemudian Yehmang Gianyar, dan Yehmang Yehbuah. Nah, mengenai pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan desa, itu baru kami laksanakan di tahun ini, dan cukup banyak jalan yang ada di desa kami, yaitu dari masing-masing wilayah luasan infrastruktur, termasuk juga pembukaan jalan baru sudah kami fasilitasi, dan sampai saat ini mungkin masih tersisa kurang lebih 40% dari jumlah infrastruktur yang bisa kami fasilitasi. Untuk prasarana kesehatan, Desa Embangkau dilengkapi dengan 1 puskesmas pembantu dengan 12 posyandu. Fasilitas kesehatan lanjutan dilakukan di Puskesmas Mendoyo 2 yang berjarak tidak lebih dari 2 km dari kantor desa. Sementara untuk perawatan fasilitas kesehatan kedua dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Negara yang jaraknya 14 km dari kota kecamatan. Jadi dalam bidang kesehatan kami berkonsentrasi juga bersama-sama dengan kader posyandu KPM, kemudian bersama dengan kaul kewilayahan serta tokoh adat menangani kesehatan, yaitu khusus berkolaborasi dengan pembangunan yang dari pusat, yaitu penanganan stunting. Nah, kami tentu selalu hadir bersama-sama bidan desa, kemudian Puskesmas 2 Mendoyo bersama dengan Bapak Camat. Dalam bidang pendidikan, prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Embangkau berupa 2 buah sekolah taman kanak-kanak dan 5 sekolah dasar yang telah menggunakan gedung sendiri. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, maka pilihannya ada di SMP Negeri 3 Mendoyo yang terletak di Desa Embang. Untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas, maka pilihannya adalah di SMA Negeri 2 Mendoyo yang jaraknya sekitar 6 km dari Desa Embangkau. Jadi kalau kewenangan desa itu ada di tingkat PAUD bersama-sama dengan desa adatnya. Dalam kewenangan ini kami berkolaborasi dengan anggaran dana desa. Kami punya 2 PAUD. TK kami itu bernaung di bawah Yayasan Widya Lestari, yang itu menjadi pimpinan ex officio-nya adalah kami selaku perbekal. Nah, sampai saat ini mungkin di Widya Lestari 2 kami belum mampu membangun gedungnya. Yang baru kami mampu adalah di TK Widya Lestari 1. Sekolah dasar yang kami miliki, walaupun itu bukan kewenangan, tetapi dalam Musren Pangdes, dalam pembangunan gedungnya kami fasilitasi juga. Nah, itu ada 5 sekolah dasar. Pertama ada di Kedisan, kemudian letaknya, kemudian ada di wilayah Sekar Kujulokelot, kemudian ada di Muno Anggrek Kajo, dan 1 ada di Dusun Yehbuah.
Dengan wilayah berbukit yang subur, potensi terbesar desa Ye Embangkao adalah bidang perkebunan, kemudian diikuti oleh potensi bidang peternakan yang juga cukup besar, mengingat ketersediaan lahan dan bahan baku pakan ternak. Nah, kalau melihat potensi desa, yang paling banyak adalah perkebunan serta peternakan. Nah, jadi kalau melihat potensi yang sebenarnya itulah di perkebunan. Awalnya di tahun sebelum kita mekar itu, di sini potensi tanaman perkebunan lebih didominasi oleh tanaman kelapa, kemudian kopi dan pisang. Nah, seiring waktu juga ada tambahan-tambahan yang baru dari tanaman produksi seperti vanili, kemudian kakao. Sampai saat ini di pemerintahan kami, jadi potensi yang kami kembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan yang dinilai mampu merubah status sosial masyarakat adalah di bidang kakao. Nah, jadi berkolaborasi juga dengan peternakan kambing, yaitu baik itu kambing kami fasilitasi baik dari bantuan provinsi seperti Simandri, kemudian dari kabupaten, kemudian dari pemerintah desa. Dengan anggaran dana desa, kami hampir per tahun itu memberikan bantuan sampai saat ini sudah lebih dari 15 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang, kemudian mendapatkan 10 betina dan 1 penjantan. Awal mulai penerimaan kambing tanggal 16 Agustus 2022. Ada di Ye Embangkao ada sekarang 15 kelompok. Kelompok ini hanya membuatkan tempat saja dulu. Kandang kambing sudah dari desa. Cuma kelompok hanya menyediakan lahan dan mencarikan pakan kambing. Pendataan di bulan Juli tahun 2024, jumlah kambing yang ada di wilayah desa Ye Embangkao itu adalah 1.567 ekor. Nah, potensi ini kami kembangkan berkolaborasi dengan perkebunan yang ada, yaitu termasuk juga kotoran kambing itu bisa kami dapatkan untuk bisa dikembangkan menjadi pupuk organik. Desa Ye Embangkao adalah sebuah desa dengan aneka potensi komoditi perkebunan yang sangat besar, yang dapat menjadi penyokong perekonomian masyarakat jika terus dikelola dengan baik. Karakteristik penduduk dengan jiwa mandiri, pantang menyerah, dan terampil menjadi modal utama untuk mengembangkan potensi dan membangun desa. Dengan harapan Ye Embangkao akan menjadi desa yang terus tumbuh dan berkembang guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Nah, tentunya ke depan harapan kami juga bisa desa kami itu menjadi desa yang mandiri.